ahad hu ahad. sahibil barakah salatan tubarikuna biha
ورزقنا وعملنا وجمعنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وتجارتنا وعلمنا وقوتنا بعدد المخلوق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح المغفرة صلاة تغفر لي بها ووالدي وأولادي وجميع المسلمين وتفرج بها كرباتي وسقائي وتغدي بها هوائجي بعدد علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قلب المسرور ومفتاح الميسور وفاتح لما أغلق وشافي العلال ومفرج الكروب والهموم وعلى آله وصحبه وبارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد روح الأكوان صلاة تقوينا بها لنفوسنا وجوارحنا وقلوبنا وروحنا وتعيذنا بها من الأسرار والأسواء والضراء والبلاء وهمجات الشياطين وعلى آله وصحبه بعدد خلق الله sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah aba'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan panjang umur bagi diri kita, ibu bapak kita, anak-anak kita. Semoga Allah selalu melimpahkan ridho dan kasih sayangnya kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan para tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita selalu pada jalan yang lurus bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tahtaju awalan ila
sahihatis suyuh wa qatlin nafsi wa tobai wa masiwal maula aja wajalah. Saudara sekalian, minggu kemarin kita dihadapkan oleh satu kenyataan, kata Syekh, bahwa sifat-sifat munafik selalu memungkinkan masuk kepada diri orang yang beriman, meskipun orang beriman itu tidak munafik. Artinya secara kenyataan, secara real kita sudah beriman, namun ada sifat-sifat munafik itu masuk. Di antaranya sifat berdusta, mungkin sifat menutupi kejelekan kita, tapi membuat hal yang baik di hadapan manusia, seperti orang bertopeng dengan kebajikan-kebajikan. Itu terus-menerus terjadi, menyusup kepada diri orang beriman. Waqusala au kasal, atau sifat pemalas untuk mengabdi kepada Allah, padahal kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena itu kita juga sering dikalahkan oleh hawa nafsu kita dalam hidup sehari-hari. Hawa nafsu kita. Tahtazu awalan ila sahihatis suyuh. Maka yang pertama, kata Syekh, kita harus sering ila suhbatis suyuh. Suhbah artinya bergaul dengan para guru-guru agama kita. Pergaulan dengan mereka, seringnya bertemu dengan mereka seminggu sekali di pengajian, itu menggugah jiwa kita, membangun keadaan kita. Misalnya dalam kitab Risalah Imam Qushairi menemukan mukaddimahnya atau menjelaskan dalam mukaddimahnya, beliau mencontohkan para sahabat-sahabat Nabi. Istilah yang paling populer ketika itu adalah ashab, adalah teman. Namun bahasa yang sesungguhnya, kata Syekh, adalah para murid-murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah di antara mereka yang paling sering bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka itulah yang paling beruntung ketika itu. Siapa yang paling banyak mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, mereka itulah yang paling beruntung. Maka di sini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka engkau awalan ila suhbatis suyuh, engkau perlu pertama kali adalah selalu dekat dengan para guru-guru kamu. Tentu guru-guru di sini adalah guru-guru yang mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah aja wajalla. Yang kedua adalah qatlun nafsi. Bagaimana kita melawan hawa nafsu kita? Bahasa di sini adalah membunuh hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ini berat juga. Kadang kita sudah istiqomah, tapi tercecer lagi kita di jalan. Tercecer, seperti tadi dalam kitab Al-Hikam, sudah bagus kita ini beribadah ketimbang orang yang malas kan. Sudah rajin kita malah, tapi masih saja kita dihinggapi oleh sifat ria pada diri kita. Ingin dilihat orang, ingin diperhatikan oleh orang. Ada apa sebenarnya ini? Tapi itulah yang terjadi. Maka keadaan itu terus-menerus ada, harus kita lawan terus-menerus di hati kita, tanpa orang lain mengetahui keadaan kita. Kalau sholat tarawih kita sudah kawal mengerjakan pada bulan Ramadan, tapi membunuh hati kita daripada perasaan dilihat oleh orang, perasaan ingin dipuji oleh orang, ingin dibesarkan oleh orang lain, ini paling berat sekali. Bahkan ini juga menghantam kepada orang-orang yang disebut-sebut sebagai guru-guru agama. Makin tahu orang, makin alim seseorang, makin berkemungkinan terbuka lebar dia untuk berbuat riya kepada manusia. Subhanallah. Padahal Allah mencela keadaan ini.
Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurauna. Celakalah orang-orang mengerjakan sholat itu yang mereka itu yurauna, mereka itu mengerjakannya karena riya. Maka perlu di sini metode kita memahami agama kita. Metode itu kita mengatakan oleh Syekh, nanti dikatakan kita memulai dari muara batin kita, mempelajari ilmu batin yang ada pada diri kita, mengenal diri kita, mengenal diri kita. Sebagaimana dalam hadis, man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, maka arafallah, dia akan mengenal Allah. Atau arafa, dia akan mengenal. Siapa yang dikenalnya? Rabbahu, Tuhannya, subhanallah. Membunuh hawa nafsu. Nafsu itu bagaimana? Tadi yang bersifat tadi riya, ingin dilihat oleh manusia ketika kita beribadah. Kalau tidak untuk beribadah ya tidak ada masalah, ya kan? Tapi kalaupun itu bukan ibadah, kita jangan mengajari diri kita untuk berbuat demikian. Dalam kitab Adabun Nufus Al-Muhasibi, Syekh Al-Muhasibi yang hidup kira-kira abad keempat Hijriah, 400 tahun setelah Nabi wafat. Kata beliau, perlu dilakukan siasatul qalbi, menyiasati hati kita. Wa ta'ahadu ya aki qalbuka bi asbabil akhirah. Engkau harus memecahkan dirimu, memahami dirimu, apa saja mata rantai sebab-sebab akhirat itu engkau dapatkan. Wasun'uhu min asbabid dunya, dan engkau mengetahui pula sebab-sebab apa saja urusan-urusan dunia itu. Apa yang menghantam nafsu kita itu ternyata urusannya apa? Urusan dunia sebenarnya. Timbullah terjadi pergerakan dunia. Yuk, begitu uang masuk di tangan, biasa kita menyimpan di tabungan 1 juta, 2 juta, yalah. Begitu bertambah jadi 5 juta, sudah mulai menggoda uang itu. Godaannya apa? Ada kendaraan baru, iyalah. Pikiran kita ke kendaraan baru, mau ganti kendaraan kita yang ada, iyalah. Nah, aneh kan? Padahal tadi ketika tidak ada uang, tidak ada kepikir-pikir. Begitu ada masuk seperti itu, kita kepikir macam-macam. Begitu usaha kita mulai besar, jualan misalnya, jualan bubur ayam mulai besar, pikiran kita apa? Menggunakan hasil uang kita karena kita merasa jerih payah kita itu sangat besar. Wah, saya mau menikmati hidup. Ya, enggak apa-apa lah masih, ya kan? Menikmati hidup ya boleh-boleh saja, tidak ada disalahkan dalam agama. Tapi akhirnya kita setelah menikmati itu, akhirnya kita makin rajin berusaha. Yang jadi masalah apa? Makin sibuk kita dengan dunia, lupa kita lalai dengan Allah aja wajalla. Itu problem sudah mulai. Problem kedua adalah karena uang, timbul hasrat di dalam hati, pamer kepada manusia bahwa kita adalah orang lebih kaya dari orang lain. Ya, itulah manusia, itu namanya, ya kan. Tapi yang menjadi problem adalah masuk ke ruangan ibadah kita, amal soleh kita. Iyalah, karena kita banyak uang kelebihan, kita mulai bersedekah ingin dilihat oleh manusia. Iyalah. Nah, karena banyak uang, lu sedekah wajah. Akhirnya kita ingin dilihat dipuji oleh manusia, dibesarkan oleh manusia, dibutuhkan oleh manusia. Siapa sih yang membangun masjid di Kelayan tuh? Oh, aku juga. Misalnya lah. Siapa yang membangun masjid Langgar di Kebun Sayur, di Simpang Jagung? Aku juga. Akunya mulai besar. Maka an-nafs itu adalah kita harus mengerti metode dunia, problematika dunia, sebab-sebab kita kenapa jadi loba terhadap dunia. Yang kedua adalah, nah ini, membunuh ego kita.
ananiah kita, perasaan aku, hilangkan aku kita, timbulkan hanya satu aku. Siapa akunya? Ana, aku, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wah, ya. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Inilah ana yang sesungguhnya. Ana itu adalah bijatihi, di dalam atau pada zatnya sendiri. Makanya bila kita berzikir la ilaha illallah, fajakarallahu li abdihi, maka Allah mengingat kepada hambanya itu, ana, la ilaha illa ana. Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah, Allah berzikir la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Jangan terbalik, berzikirlah la ilaha illa ana, jangan la ilaha illa ana, jangan Tuhan nih, berarti aku jadi hamba aja Tuhan. Lah. Nah, ini problem manusia ya, kadang-kadang merubah-rubah ya. La ilaha. Itu rahasia kita berzikir. Jadi ketika kita berzikir itu, atau kita membunuh hawa nafsu kita, mulai hari-hari, tiap hari kita sedikit demi sedikit melawan hawa nafsu kita. Wat toba itu tabiat. Manusia itu cenderung punya tabiat. Bila ada kesempatan yang baik, dia habis-habisan. Contoh, warik. Pernah melihat warik di kebun? Atau warik itu kerak atau monyet kalau masuk kebun, itu pisang kita di kebun tuh apa aja selama perutnya masih ada tersisa, dihabiskannya enggak? Dihabiskan oleh warik. Nah, kita juga punya tabiat seperti itu. Begitu kita ada kesempatan, kita habis-habisan mengambil keadaan secara tabiat. Munjun dong, ya lah. Karena sumur itu atau sungai itu rame, udah tahu urusannya sampai maghrib, kita sudah maghrib udah tahu, munjun aja masih. Kenapa jadi itu? Tabiat, ya lah. Itu tabiat manusia. Palui baru kawin, baru kawin. Habis kawin, baru sehari habis kawin. Apa Japaloy? Andaikan aku tahu Japaloy, aku lebih berdahulu dari abahku Japaloy. Saking hawa nafsu yang bersifat tabiat pada diri kita. Bila kita punya harta, cenderung tabiat kita ingin menampakkan kepada manusia lain. Bahasa Banjarnya batampai, baarai. Tahu lah pian baarai, maarai banarai, sepeda baru keliling kampung. Kenapa? Maarai banarai, maarai, supaya diketahui oleh orang. Punya pacar baru, nah, diarai keliling kampung. Supaya apa? Supaya orang tahu. Nenggawat lagi itu punya apa tuh kawan selingkuhan, diarai keliling Sungai Baru. Sungai Baru. Ini masalahnya, ya kah? Karena istri kita adalah cantik, diaraikan kepada orang lain. Nih lihat, istriku adalah cantik. Coba kalau tidak cantik, marahlah dan istri. Coba baru kawin, kok undangan ke sana kemana, lengket aja terus. Ya kalau itu tabiat tuh. Sudah umur 40-50, pengantin bang jarang istri. Kebetulan nama suami utuh misalnya lah. Pengantin tuh jarang nang bini. Sorangan ngasih tuh jar, berdua jar. Ada aku lagi bimbang, tidak mau lagi bersama-sama. Kenapa? Itu tabiat
Bisakah kita melawan keadaan-keadaan itu? Kenapa jadi itu harus dilawan? Apa itu merusak amal kita? Tidak pada awalnya, tapi dia adalah gelombang magnet yang bisa memasuki rangkaian ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kita berzikir pun kepada Allah yang kita suka aja, kapan kita suka aja. Kapan kita tidak suka, kita tidak mengingat Allah. Karena kita suka subhanallah, subhanallah aja yang kita baca. Alhamdulillah tidak. Begitu kan? Atau malas kita beribadah, merembet masuk ke dalam ibadah kita. Ini problematikanya dalam hidup ini. Jadi kenapa demikian? Karena kita mengambil telinga kita dari sisi keadaan yang sifatnya tadi itu kita tidak mengetahui sebab-sebabnya. Sebab-sebab keburukan pada diri kita, nafs diri kita, nafs diri itu namanya nafsan kita. Kita tidak tahu, tidak mengenalinya, akhirnya kita jahil terhadap Allah Azza wa Jalla. Betul yang dikatakan tadi itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhan. Siapa yang tidak mengenal dirinya tentang hawa nafsunya, tentang tabiatnya, maka pasti dia jahil atau tidak mengenal kepada Tuhannya. Ulun berikan contoh orang tidak mengenal. Kisah Paloi aja lah, kisah Paloi. Paloi ini pertama kali berangkat ke Jawa, ke Surabaya aja, lain di Jakarta lain. Pas sakit perut, mau apa? Mau BAB nongkrong di mana aja wisi, mencari wisi ndak ada di mana? Di bandara tuh. Tuh aja orang toilet aja orang. Oh, toilet aja Paloi. Oh, toilet tuh wisi lah aja Paloi. Masuk aja, untung tidak kemasuki bebinian lah, ada binian. BAB nongkrong. Ayo nongkrong aja situ duduk. Soalnya ada suara di sebelah wisi ini, di sebelah wisi itu di bandara tuh wisinya kayak kaca aja lah, tipis-tipis. Jadi kedengaran kalau bersuara nih. Woi ya, apa kabar ya? Di samping nih, orang ini berteleponan rupanya. Orang ini berteleponan. Pak Loi mendengar, "Hoi, apa kabar?" Jare ijo orangnya. Wah, kabar baik ya Pak Loi. Wah, kabar baik lah, jahe kabar baik ya Pak Loi. Wangang kalane tidak tahu kisah nih. Sangkan apa nih menanyai Pak Loi. Lama kita tidak bertemu lah jar orang tuh. Ini orang teleponan. Lama bener kita ketemu lah jar. Aku kakak tempat ikam jar orang tuh. Jar Paloi, wah jangan kayak ini. Sibuk kah kamu aja orang tuh? Orang berteleponan sibuk kah? Sibuk kayak aku aja Paloi. Sibuk kayak situ juga aja Paloi. Jangan kesini aja Paloi. Rupanya orang di sebelah ini paham. Jadi dijawab terus ini sebelah nih. Maaf lah jar di telepon nih. Ada orang bobongolan di sampingku jar. Begitulah gambaran orang tidak mengenal keadaan. Seperti itulah juga orang yang tidak mengenal dirinya, mengakibatkan dia jahil kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Kadang terbalik-balik. Bagaimana bisa kita dikabulkan oleh Allah, jar? Bagaimana kita bisa diberi Tuhan anugerah, jar? Kita meminta saja tidak, jar. Nah, Allah memberi anugerah itu bisa dipinta, bisa juga bukan karena kita pinta. Ya kan? Terserah Allah, itu jais bagi Allah. Lalu berdoa apa gunanya? Doa itu adabmu kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kamu adalah seorang hambanya yang hina dina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Meminta berdoa itu bukan menuntut. Berdoa itu bukan menuntut. Jadi kalau kita menuntut, nah itu salah, fatal kita adab kepada Allah. Berdoa itu adalah mengakui di hadapan Allah kita adalah lemah.
Jadi tidak soal apa yang kamu pinta, yang persoalannya adalah bagaimana hatimu, jiwamu di hadapan Allah aja. Wajar, terserah kamu mau minta pesawat boleh, ya kan? Makanya dikabulkan Tuhan doa si Paloi kan. Ya Allah, mudah-mudahan hamba dikelilingi wanita-wanita Jar Paloi, hidup saya Jar Paloi. Dikabulkan Tuhan. Seminggu kemudian Paloi jadi jualan sayur. Jualan sayur tuh dikelilingi bini yang lah. Subhanallah. Wa masiwal maula ajja wa jalla taljamu baba daurihim. Bagaimana engkau juga, yang ketiga, yang keempat, hidupmu mengajari dirimu supaya kamu lupa kepada selain Allah. Belajar fokus pikiranmu mengingat Allah. Nah, ini kemarin dalam Sirul Asrar disebut dengan jikir nafsi namanya. Jikrun nafsi. Jikir tanpa suara, tanpa huruf. Belajar kita fokus dalam hari-hari. Tiba-tiba di masjid ada Isra Mi'raj, kita ikut mencat, mungkin membersihi masjid. Hati kita fokus semata-mata semua ini karena Allah. Ya kah? Mudahan diterima Allah amal ibadah. Fokus kepada Allah. Tidak ada ucapan, tidak ada suara. Yang ada adalah kletek-kletek membuat cat tadi. Membantu majelis taklim. Apa yang kurang di majelis taklim disusun, dirapikan. Apa cangkir berserakan disusun. Nah, keadaan-keadaan itu hati fokus karena Allah. Belajar duduk di majelis taklim, mengingat Allah Azza wa Jalla dengan makna. Tidak ada sebutannya Allah, tidak ada. Ya Allah, tidak ada. Tapi tujuan fokusnya hanya masih Allah. Tidak ada selain kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya zikir nafsi. Yuk lakukan itu. Siapa tahu pian karena ada yang meninggal tiba-tiba, ditabrak orang meninggal tiba-tiba. Itu zikir nafsi penting tuh. Bro, tabrak orang. Sudah ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu tidur ingat kepada Allah Ta'ala. Salah masuk kamar, lain kamar istri termasuki, langsung ingat kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Nah, itu contohnya, itu hebatnya zikir nafsi. Disuruh orang minuman keras, langsung ingat dengan Allah. Nggak berpikir-pikir lagi, minum kada kajar. itu nggak ada zikir nafsinya namanya. Kalau zikir nafsi ada, langsung sudah, nggak ada lagi problem seperti itu. Tidak ada akan berpikir kepada hal yang lain. Taljumu baba daurihim. Engkau akan masuk ke pintu Allah. Pintu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana contoh pintu Allah itu? Masuk ke pintu Allah itu tidak ada lagi berpikir macam-macam. Contoh orang berpikir macam-macam itu contoh Paloi. Pernah lah dengar Paloi? Paloi ini mencuri ayam, ditangkap polisi. Ini ancaman hukumannya aja polisi bisa berapa bulan kan? 3 bulan paling tidak. Kamu dihukum nanti hakim, iyalah aja Paloi. Hari itu ada masuk pulang, Garbus masuk juga ke penjara. Kenapa Garbus ya? Aku dimasukkan di sel pencurian. Mencuri apa? Mencuri bini orang. Binian bukan bini orang aja Pak, bukan anak orang tuh, anak gadis. Kita curi aja Pak. Itulah. Udah, kayak apa bisa mencuri? Ya pokoknya aku ajak bawa keluar apa? Mau aku nikah di bawah tangan. Jadi aku ajak aku bawa nikah lari nikah Pak? Nikah lari. Oh iya kah aja Pak lo. Mau dihukum juga. Tiba-tiba si polisi datang, dikeluarkan si Garbus tadi itu. Kenapa Jar? Jadi dikeluarkan Jar Paloi. Bebas kan ya Pak polisi? Bebasnya aja polisi. Oh bebas aja Pak Paloi. Kenapa jadi bebas? Aku mencuri ayam aja dihukum lah aja Paloi. Sedangkan dia mencuri wanita gadis tidak dihukum. Iya Jar polisi.
Kalau yang teman kamu tadi dia mencuri gadis, dia mau sepakat sanksinya. Sanksinya apa Pak Polisi? Dia harus mengawini perempuan itu. Terus saya jawab aja polisi, kamu kalau mau keluar kecuali kamu mau mengawini ayam. Aku nggak mengawini ayam lah aja Pak Polisi, ya kah? Nah itu duduk-duduk memikirkan masalah seperti penting dan itu tidak penting. Yang penting itu menurut agama Allah aja wajalla. Fokus kita kepada Allah aja wajalla. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.